Sunday, seluruh jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian? Doa kami kita semua bersuka cita dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat senang dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu pada kesempatan ibadah online Zion Church of Christ hari ini. Sepanjang bulan Juli ini, kita akan belajar mengenai excellence, yang merupakan salah satu nilai dari Zion Church of Christ. Kita akan belajar bagaimana mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita untuk dapat memberikan yang terbaik bagi lingkungan dan orang sekitar kita. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersorak bagi nama Tuhan. Yes. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yes Lord, thank you Jesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Kau Raja kami, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Sebab Engkau Tuhan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab Engkaulah Tuhan, Kau nama di atas segala nama Tuhan Yesus, Kau Raja di atas segala raja. Padamulah kami berseru ya Tuhan. Sama-sama kita katakan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, yes Lord, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk, amin, pada nama itu, namamu Tuhan, Yesus Raja segala raja. Come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Yesus, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga,
perkasa selamanya. Yesus, Engkau yang berkuasa yes Lord. di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami, kami serahkan padamu Tuhan Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penuhi
Terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa beserta kami. Engkau ada di dalam kami. Dan tidak ada satupun yang sanggup memisahkan kami dari kasih-Mu. Saat ini saya mengundang jemaat Tuhan untuk bersatu hati untuk beberapa pokok doa yang dituliskan oleh saudara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Dan kami mau menyerahkan doa ini Tuhan. Untuk saudara kami yang memiliki kerinduan pemulihan hubungan dalam keluarga. Engkau yang pulihkan keluarga ini Tuhan. Dan Engkau pakai keluarga ini sesuai dengan kehendak-Mu. Buat yang mencari pekerjaan tetap. Kami percaya Tuhan, Engkau yang siapkan pekerjaan buat anak-Mu ini. Dan sekali Engkau membuka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Buat yang membutuhkan kesembuhan dari penyakit kanker. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dan kami juga mau mengucap syukur Tuhan atas jawaban doa ini. Buat yang anaknya diterima di sekolah pilihan, kami percaya masa depannya telah Engkau siapkan. Buat yang mendapatkan promosi di pekerjaannya, wow, kuasa-Mu begitu nyata Tuhan. Dan kami percaya kemurahan kebaikan yang sama Tuhan telah Engkau siapkan buat kami. Kami serahkan doa kami ini ke dalam satu nama, nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam sakramen tubuh dan darah Kristus, saya mau mengundang Bapak Ibu untuk ayat renungan minggu ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu, kemudian kita akan baca bersama-sama. Ayat renungan minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 16. Saya bacakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita baca bersama. 3, 2, 1. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Semoga ayat renungan ini mengingatkan kita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik dan percaya kita bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Baik, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, salam sejahtera, dan biarlah saudara semua tetap dalam berkat dan anugerah
yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan saudara. Tetap di rumah saja, tetap di tempat tinggal kita masing-masing. Kita mengikuti ibadah secara online di hari ini. Baik, di hari Minggu ini saudara dikasih Tuhan, tentunya sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu, yaitu bersatu di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus menjaminkan Anda dan saya, kita tinggal senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Bahwa kita ada di dalam Kristus, Kristus Yesus ada di dalam diri kita. Sehingga tidak ada kuasa apapun yang bisa merontokkan Anda dan saya. Anda dan saya bisa berdiri sampai hari ini, itu semuanya karena meterai darah Yesus yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Mari kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari Minggu ini Tuhan, pada tanggal 19 Juli 2020. Kami percaya bahwa kesempatan ini kami boleh tetap ada sampai hari ini. Semuanya karena kemurahan, semuanya karena anugerah Tuhan. Aku berdoa memberkati seluruh anak-anak Tuhan yang menyaksikan acara ini, dimanapun mereka berada saat ini, di wilayah yang berbeda, di kota yang berbeda, atau mungkin di negara yang berbeda. Tetapi aku percaya bahwa kuasa Tuhan tetap sama. Lawatan Tuhan tetap dapat dinyatakan bagi setiap kami yang bersama-sama mengikuti ibadah online ini Tuhan. Maka sebentar kami akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Engkau yang telah menguduskan kami, menyucikan kami, mentahirkan kami. Maka setiap hari kami layak di hadapan Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi itu karena belas kasih-Nya Tuhan. Maka kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau yang nyatakan mujizat bagi kami. Kalau ada yang sakit hari ini pasti sudah disembuhkan. Kalau hari ini juga ada beban berat, mereka diberikan kelegaan. Kalau yang ada masalah dalam masalah keuangan atau masalah dalam pekerjaan mereka, aku berdoa mereka tidak kekurangan. Mereka tetap diperlengkapi oleh Tuhan. Di dalam situasi sekarang hari ini pun mereka tetap percaya bahwa berkat-berkat Tuhan tetap menjagai setiap kami di dalam perjalanan ini. Maka kami buka hati kami, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan roti dan anggur. Satu firman Tuhan saya bacakan buat saudara. Firman Tuhan di dalam Mazmur 62 pada ayat yang kedua dikatakan begini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Wow. Cuma dekat dengan Tuhan yang membuat kita tenang. Cuma dekat dengan Tuhan yang membuat kita sejahtera. Karena keselamatan kita datangnya bukan dari dunia ini, bukan dari bisnis manapun, bukan dari kata siapapun, tetapi semuanya karena dekat Tuhan saja. Oleh karena itu, mari kita bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita tinggal di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Angkat rotinya dengan iman, sama-sama saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami bersama dengan keluarga, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Tidak akan terkapar sakit. Dan mulai hari ini kami menang atas segala virus. Kami tolak virus, yaitu segala penyakit, penderitaan, kelemahan. Bahkan tidak terkapar di ruang ICU dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita juga mau mengangkat, yaitu anggur ini. Begitu kita mengangkat, kita memperkatakan bahwa ini adalah darah Yesus. Mari bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Maka mulai hari ini bersama keluarga, kami saling mengasihi, mengampuni. Kasih mula-mula senantiasa ada di dalam keluarga kami. Dan kami bersama keluarga dimeteraikan menjadi warga sorga. Kami percaya punya rumah di sorga. Kami percaya punya rumah di bumi. Kami tidak akan mengembara. Dimanapun kami berada melangkah, dijagai pasukan malaikat. Aku tolak segala kuasa gelap. Aku tolak segala kuasa setan, roh jahat. Segala bentuk sakit penyakit, virus mematikan, virus berbahaya, COVID-19, atau virus corona. Kami halau, tidak berkuasa atas kami. Karena kami percaya darah Yesus menguduskan kami, memagari kami, memproteksi kami, melindungi kami. Maka apa saja yang kami pegang, apa saja yang kami kerjakan, dibuat Tuhan pasti berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus.
Selanjutnya saya ajak saudara untuk kita mengangkat minyak ini. Selalu percaya perintah Tuhan di akhir zaman. Dengan sarana ini juga kita membuktikan kuasa Tuhan dinyatakan. Dengan sarana minyak urapan ini juga Tuhan nyatakan mujizatnya bagi setiap kita. Bahkan kita bisa menghalau segala kuasa kegelapan. Bahkan lokasi tempat di mana kita melakukan kegiatan, itu pun juga kita mengimani pada waktu kita mencurahkan minyak, maka tempat itu juga dipagari dan dijagai. Setan tidak berkuasa karena malaikat menjagai tempat tersebut. Dan Anda dan saya juga dipagari. Bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini, pasukan malaikat hadir, jagai kami, lindungi kami, proteksi kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala kuasa gelap, setan, tuyul, dukun-dukun, roh jahat. Kami halau, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara silakan boleh taruh di atas kepala. Lalu selalu saya katakan, urapi keluarga, tumpang tangan mereka, urapi satu persatu, berkati mereka, dan percayalah bahwa keluarga saudara semuanya aman, semuanya terlindungi, semuanya diberkati, dan mereka juga mengalami mujizat, dan tidak akan celaka, tidak akan bahaya. Puji Tuhan. Amin. Baik, puji nama Tuhan, di hari Minggu ini kembali kita melanjutkan tema kita sepanjang bulan Juli, yaitu kita berbicara mengenai excellence. Sudah 2 minggu kita membahas mengenai excellence, dan mari saya lanjutkan kembali mengenai hal ini. Dan hari ini judul yang saya bawakan mengenai excellence yaitu berbicara mengenai terus belajar. Tema ini ada di layar monitor saudara dengan judul terus belajar. Ya, kehidupan belajar adalah kehidupan yang tidak pernah berhenti. Anda dan saya akan terus belajar. Bahkan kita diperhadapkan dengan segala hal untuk apa? Untuk belajar. Karena belajar tidak pernah kenal usia. Belajar tidak ada hentinya. Justru memang kita hidup di bumi, terus kita tidak pernah berhenti yang namanya belajar. Saya mau ajak saudara dulu untuk kita buka di dalam 2 Timotius. Pada pasal 2, ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, untuk dapat melakukan sesuatu secara excellence, karena kita berbicara mengenai excellence, nah bagaimana kita bisa melakukan sesuatu secara excellence? Ternyata excellence itu bukanlah karunia atau talenta khusus yang dimiliki hanya oleh orang-orang tertentu saja. Melainkan itu sesuatu yang dapat dikembangkan bila mana seseorang mau berlatih dengan cara belajar dari orang-orang yang telah melakukannya. Nah, kalau dari teks yang kita baca, pelayanan yang Paulus ajarkan kepada Timotius, anak didik rohaninya adalah, yaitu dengan cara memberikan contoh dari setiap sikap dan tindakan-tindakannya Paulus. Ia mengingatkan Timotius untuk terus belajar darinya, seperti Paulus juga telah belajar dari Yesus. Dan Paulus mengarahkan Timotius untuk memberikan juga contoh teladan kepada orang-orang yang Timotius ajarkan. Artinya, sikap excellence itu harus dilakukan bukan 1-2 kali, tapi harus dilakukan terus-menerus. Bahkan juga untuk dipersiapkan bagi generasi selanjutnya. Nah, dalam hal ini, kalau kita lihat di dalam teks yang kita bahas tadi, ada 4 layer yang dijelaskan oleh Paulus. Karena Paulus sudah mengatakan bahwa apa yang telah engkau dengar daripadaku. Jadi Paulus mengatakan kepada Timotius, dari Paulus dia berikan kepada Timotius, dari Timotius memberikan lagi kepada muridnya Timotius, dan dari murid Timotius diberikan lagi kepada muridnya lagi Timotius lagi. Jadi lihat ada 4 layer di situ. Jadi artinya dari generasi ke generasi selanjutnya ke generasi selanjutnya lagi. Itu yang coba diajarkan oleh Paulus, bahwa mengajarkan excellence itu harus terus-menerus ditunjukkan dengan sikap dan perbuatan. Berikan contoh untuk mereka belajar.
Nah, di sini juga Paulus memberikan ada 3 contoh pekerjaan yang berbeda tetapi paralel. Yaitu kita lihat di sana ada kata dijelaskan pekerjaan sebagai prajurit. Lalu ada olahragawan, ya kan? Lalu juga ada petani. Lihat, ada 3, prajurit, lalu juga ada olahragawan, dan juga ada petani. Di mana ketiganya sama-sama mengerjakan yang terbaik dari setiap kemampuan yang ada pada mereka. Seorang prajurit dikatakan dia tidak memusingkan tentang keperluan dirinya, tapi bagaimana dia berkenan di hadapan komandannya. Berarti dia tidak bisa menjadi prajurit yang biasa-biasa. Dia mengerjakan all out. Apa yang ada pada dia, itu yang dia kerjakan sepenuhnya. Seorang olahragawan juga kalau mau jadi juara, dia harus all out. Latihannya, mengikuti peraturan yang ada. Karena kalau dia bertanding tidak mengikuti peraturan, dia bisa didiskualifikasi. Seorang petani juga memperhitungkan ketika dia mau menanamnya, apa yang harus dia lihat, apa yang harus dia persiapkan, bahkan bagaimana cara merawat setelah dia menanam bibitnya. Ya, saudara bisa lihat di sini, 3 pekerjaan orang-orang ini mereka melakukannya tidak biasa, tapi mereka melakukannya dengan yang terbaik. Nah, di dalam teks yang lain juga Paulus menuliskan, yaitu mengenai perjuangannya sebagai seorang penginjil. Dan Paulus mengumpamakan dirinya dengan atlet pelari cepat yang berusaha menjadi juara di dalam pertandingan lari untuk memperoleh mahkota yang fana. Coba kita lihat sebentar di dalam 1 Korintus pada pasal 9 ayat yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Dikatakan begini, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ada tujuan yang hendak dicapai oleh Paulus. Ada titik fokus yang menjadi arahannya. Nah, inilah yang membuat Paulus melatih dirinya, mengembangkan sepenuhnya, serta mau terus-menerus melakukan yang terbaik dalam hidupnya yang sementara ini. Itu yang dikerjakan oleh Paulus. Dengan petunjuk firman Tuhan ini, tentunya kita semua sebagai anak-anak Tuhan seharusnya juga terdorong untuk mau melakukan yang terbaik. Sebagaimana Paulus menyadari, Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi diri dia. Dia melakukan yang segala sesuatu juga dengan yang terbaik. Bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu juga melakukan yang terbaik bagi setiap kita. Maka untuk dapat melakukan yang terbaik, kita harusnya belajar dari mereka yang juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Dan Yesus memberikan petunjuk ini. Yesus menunjukkan juga sikap mau belajar, bahwa itu seperti seorang yang haus dan lapar akan kebenaran, serta berketetapan untuk selalu mau datang lagi kepada Tuhan. Di dalam Matius 5 pada ayat yang ke-6 dikatakan begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yohanes 6 ayat 35 juga dikatakan begini, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, sikap excellence akan selalu terhubung dengan keinginan, yaitu keinginan untuk terus mau belajar. Jadi saudara, tidak ada kata yang namanya berhenti untuk belajar. Itulah sebabnya excellence tidak dimiliki oleh orang-orang tertentu. Semua orang bisa melakukan yang excellence ketika dia punya kerinduan untuk mau belajar. Lalu timbul pertanyaan seperti ini, bagaimana saya dapat terus bersikap mau belajar dari orang lain? Saya beri tulisan ini saudara. Yang terpenting adalah apa yang Anda pelajari setelah mengetahui sesuatu. Itu yang paling penting, catat dulu. Yang terpenting,
adalah apa yang Anda pelajari setelah Anda mengetahui sesuatu. Anda mau apakan pemahaman Anda? Anda mau buat apa dengan pengetahuan tersebut? Ketika Anda mengetahui sesuatu. Nah, jika Anda adalah orang yang sangat pandai, maka kemungkinan nih, Anda akan kesulitan belajar dari orang lain. Kenapa demikian? Karena biasanya orang yang pandai, seringkali mereka sudah merasa mengetahui segala sesuatunya. Dan terus terang, hal itu akan menyulitkan mereka untuk dapat mengembangkan bakat mereka, walaupun mereka pandai. Kemampuan untuk belajar dari orang lain, sesungguhnya saudara, itu adalah sikap, bukan sebuah kompetensi. Dan itu merupakan kapasitas mental. Dan saya katakan sama saudara bahwa itu adalah keinginan. Untuk belajar dari orang adalah satu keinginan. Untuk mau mendengarkan, untuk mau mempelajari, dan untuk mau menerapkan. Itu sama seperti rasa lapar untuk menemukan hal yang baru. Dan setelah itu mengembangkan diri. Menemukannya dan mengembangkannya. Nah, itu juga adalah kesediaan untuk belajar. Kita belajar dan kita mulai melupakannya dan mempelajari kembali. Artinya gini saudara, ketika saudara sudah tahu mempelajarinya, Anda harusnya mengulang kembali apa yang sudah pernah Anda tahu. Ketika saya akan menyusun sebuah khotbah, saya coba menonton kembali video-video khotbah saya sendiri. Lalu saya mempelajari setiap kata-kata yang saya ucapkan, bagaimana sikap saya berdiri, lalu bagaimana cara saya berkata-kata. Nah, sebenarnya ini juga sih yang saya lakukan pada waktu saya memimpin pujian. Sejak awal dari saya memimpin pujian pun saya melakukan hal yang sama. Ada banyak yang saya jumpai untuk saya belajar ketika saya mempelajari tentang diri saya sendiri. Dari tayangan-tayangan yang sudah ada, dari video-video yang ada. Justru di situ saya jumpai ada hal-hal yang perlu saya rubah. Misalkan ada kata-kata yang nggak perlu diulang, ada intonasi yang harus lebih diperbaiki, ada durasi yang harus dibenahi dalam menyampaikan materi, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu sangat menolong saya untuk semakin maju dan semakin memberikan pelayanan yang semakin baik dan semakin baik lagi. Justru karena saya mengulangnya, saya membacanya lagi, saya menontonnya lagi, saya review lagi, justru saya makin memperbaiki dan saya makin memperbaiki dan saya makin memperbaiki lagi. Itu artinya apa? Saya terus belajar. Agar apa? Agar hasilnya excellence. Nah, ketika kita terus belajar, maka kita akan semakin meningkatkan kualitas dari diri kita sendiri. Tetapi sebaliknya saudara, pada saat kita berhenti untuk belajar, maka kita akan semakin mengalami kemunduran. Ada sebuah istilah yang mengatakan begini, bahwa the way you stop learning, you stop leading. Pada waktu engkau berhenti belajar, engkau berhenti untuk bisa memimpin. Ketika seseorang tetap belajar dari orang lain dan terus belajar, maka mereka bisa terus memberi pengaruh sebagai pemimpin. Bakat apapun yang Anda miliki, itu akan dapat dikembangkan jika Anda terus berharap dan berjuang untuk mau mempelajarinya. Nah, orang yang pandai dengan sikap yang mau belajar dari orang lain, justru akan menjadi lebih dari sekedar orang pintar. Haleluya. Nah, jika harus memperlunak sikap kita, lalu, ini saya katakan, belajar untuk merendahkan hati. Kita perlu belajar untuk merendahkan hati. Dan mengingat sebuah perkataan dari John Wooden yang berkata begini, segala hal yang kita ketahui, kita pelajari dari orang lain. Ternyata tidak ada pengetahuan yang datangnya dari diri kita sendiri. Kita tahu sesuatu justru dari orang lain. Jadi bersyukurlah kalau kita masih hari ini kita diingatkan kembali untuk kita mau belajar. Jangan malu untuk belajar dari orang lain, tetap memiliki kerendahan hati untuk kita mau belajar dari orang-orang yang telah melakukan tindakan yang excellence. Nah, ketika seseorang diperhadapkan untuk belajar dari orang lain, saya jumpai ada 3 respons sikap yang berbeda pada waktu mereka diperhadapkan untuk belajar dari orang lain. Respons yang pertama adalah begini, tidak ada seorang pun yang bisa mengajarkan saya. Ada orang yang menganggap bahwa dia tidak perlu belajar dari siapapun. Saya beri kurung di situ adalah sebuah sikap, dan sikap ini adalah sikap sombong.
Nah, seseorang yang mendirikan organisasi yang besar dan sukses, orang yang telah sukses, bisa saja orang-orang seperti ini berpikir bahwa dia tidak bisa belajar dari orang yang menjalankan organisasi yang lebih kecil. Dia sudah punya gereja besar, dia tidak akan mau belajar dari gereja yang lebih kecil. Bisa saja mereka tergoda seperti itu. Atau seseorang yang telah memiliki gelar-gelar yang tinggi, gelar-gelar doktorat, dapat menjadi tidak perhatian pada instruksi atau arahan dari orang lain yang level pendidikannya mungkin lebih rendah dari dia. Orang-orang yang bersikap seperti itu, saudara, sesungguhnya sedang menyakiti diri mereka sendiri. Kenyataannya adalah bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu tua, terlalu pandai, atau terlalu sukses untuk mempelajari sesuatu. Oke? Untuk mempelajari sesuatu yang baru tidak ada penghalang apapun juga. Satu-satunya hal yang dapat menghalangi seseorang dan kemampuannya untuk terus belajar dan berkembang adalah sikap yang buruk atau sikap kesombongan yang menganggap bahwa dia tidak perlu belajar dari orang lain. Itulah sebabnya makanya saudara yang kasih Tuhan, ketika Anda sukses dan berhasil, jangan lama-lama di area itu, segera saudara menggali kembali, belajar kembali, dan mengembangkan kembali apa yang ada pada diri saudara. Dalam Amsal 18 pada ayat 12 dikatakan begini, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, ini sikap respon yang pertama. Respon yang kedua, ketika seorang diperhadapkan untuk belajar dari orang lain, adalah mengkultuskan satu orang mentor. Saudara, kita perlu mencari pemimpin, kita perlu mencari mentor yang dapat mengajarkan kita. Tapi di sini respon yang kedua adalah ada orang yang justru mengkultuskan hanya satu orang saja. Ini disebut dengan sikap yang naif atau sikap yang bodoh. Kenapa demikian? Karena orang-orang seperti ini mereka berpikir bahwa dari satu orang saja saya sudah cukup mendapatkan pemahaman. Saya akan mempelajari segala hal cukup dari satu orang saja. Dan orang-orang seperti ini saya katakan bahwa sebenarnya terbatas apa yang mereka miliki. Justru sebenarnya berbahaya sekali, dalam artian justru sebenarnya kurang tepat. Kenapa saya katakan kurang tepat? Karena, saudara, kita tidak membutuhkan satu mentor sebenarnya. Tetapi kita membutuhkan banyak mentor. Saya banyak jumpai banyak pemimpin gereja yang merasa insecure pada saat pengerja atau jemaatnya mencoba belajar dari pemimpin gereja lain. Dan para pemimpin gereja ini memiliki alasan untuk menjagai dari pengajaran yang salah. Padahal para pemimpin tersebut sedang berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai pribadi yang dikultuskan. Akibatnya saudara, jemaatnya atau pengerjanya menjadi begitu fanatik dan menjadi cenderung antipati dengan pemimpin-pemimpin dari gereja lain. Mereka menganggap bahwa hanya pemimpin kami satu-satunya. Tidak ada pemimpin yang lain yang benar. Dan saudara, hati-hati, ini berbahaya sekali. Saya dulu terjebak dengan area seperti ini. Saya berpikir hanya satu orang saja saya perlu belajar. Dan terima kasih saya telah belajar dari seorang pemimpin. Banyak belajar saya darinya. Tetapi Tuhan bukakan mata saya juga untuk saya belajar dari pemimpin-pemimpin yang lain. Dan saya puji Tuhan, banyak mentor yang saya pelajari. Ada banyak buku-buku yang menjadi penuntun saya. Dan saya begitu terbuka pikiran saya. Saya melihat dan saya belajar dari banyak para pemimpin yang berbeda-beda, begitu banyaknya. Luar biasa. Saya jadi makin kaya di dalam pemahaman dan pengetahuan. Oleh sebab itu di gereja kami, saudara, saya mengingatkan kepada jemaat agar juga mau belajar dari pemimpin yang lain. Tujuannya agar apa? Agar wawasan mereka menjadi luas. Dan satu hal lagi, mereka jadi punya hati yang besar untuk apa? Untuk berani mengakui keunggulan orang lain. Nah, itu dia. Jadi kita belajar, kalau lihat orang lain bagus, kita bisa berkata, good, pemimpin itu hebat, orang itu luar biasa. Jangan pernah merasa bahwa hanya kita yang number one, hanya kita yang paling besar. Tidak. Maka dari itu, hati-hati, makanya saya katakan, kita perlu belajar dari banyak orang. Tidak mengkultuskan, ya kan? Satu orang saja. Tapi kita perlu banyak pemimpin, kita perlu belajar. It's okay. Anda perlu belajar, lihat. Nggak perlu harus dengerin Romi terus. Dalam artian, saudara sudah dengar saya hari Minggu ini. Silakan kalau saudara mau jalan-jalan, sekarang justru saatnya saudara banyak jalan-jalan kan dengan media seperti ini. Anda bisa putar di tayangan yang berbeda, di siaran yang lain. Anda mau tahu bagaimana pengajaran, it's okay, nggak apa-apa. Itu akan memperkaya konsep berpikir Anda.
Dalam Lukas pada pasal yang ke-16, ayat yang ke-8 dikatakan begini. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Perhatikan kata-kata ayat ini. Seringkali saking fanatiknya orang-orang gereja, akhirnya apa? Dapat dibodohi. Akhirnya apa? Tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena mereka terarah hanya kepada satu jurusan, dalam artian hanya itu saja mereka. Makanya gereja adalah institusi, artinya yang seringkali sulit untuk mengikuti perkembangan, lambat sekali untuk mengalami perubahan. Tapi dengan situasi kita dirumahkan, dengan situasi kita berhadapan dengan pandemi hari ini, justru sekarang waktunya kita mengalami kemajuan, bukan untuk mengalami kemunduran lagi. Lalu dalam Pengkhotbah pada pasal 7 ayat 16 dikatakan, dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Poin yang ketiga. Alasan yang ketiga, ketika seorang diperhadapkan untuk belajar dari orang lain, responnya adalah, semua orang dapat mengajari saya sesuatu. Perhatikan kata-katanya. Semua orang dapat mengajari saya sesuatu. Ini disebut dengan sikap mau belajar. Semua orang memiliki sesuatu sebenarnya untuk dibagikan. Pelajaran yang pernah dipelajari misalkan. Semua orang bisa mengajarkan, memberitahukan kepada kita. Lalu hasil penelitian, atau observasi, atau pengalaman hidup orang, kita bisa belajar dari situ. Kita hanya perlu bersedia mendengarkan. Sebenarnya itu saja. Kita hanya perlu bersedia untuk mendengarkan. Dan ini faktanya, seringkali orang mengajari kita banyak hal ketika dalam perbincangan yang non formal sebenarnya, atau dalam situasi yang tenang, situasi yang biasa-biasa saja. Saya tidak mengatakan bahwa setiap orang yang Anda temui akan mengajari Anda sesuatu, tetapi mereka memiliki potensi untuk apa? Untuk mengajarkan Anda sesuatu. Seandainya Anda memberikan izin untuk mereka bisa memberikan pengajaran kepada saudara. Dalam Mazmur pasal 22 ayat 27a dikatakan begini, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Ya, ternyata menjadi seorang yang excellence, saudara, itu bukanlah sesuatu yang rumit ya, dari pembahasan yang saya katakan. Melainkan dapat diwujudkan pada saat seseorang membangun sikap untuk mau terus belajar. Nah, ingatlah istilah ini, bahwa belajar tidak pernah kenal usia. Tadi di awal juga saya katakan. Henry Ford menuliskan kata-kata ini. Seseorang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia, meskipun umurnya masih remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Menarik. Jadi kalau saudara mau tetap tampil muda, saudara tetap masih anak-anak muda, caranya jangan berhenti belajar. Ya, berapapun umur Anda, saat ini Anda ada di rumah. Kalau Anda tidak pernah berhenti belajar, Anda menjadi seorang pemuda sebenarnya. Nah, jika Anda memiliki sikap yang mau belajar, hari ini kita belajar ini, judul dengan terus belajar, maka jika Anda memiliki sikap mau belajar, maka berikut ini adalah langkah-langkah untuk mau terus belajar dari orang lain. Saya berikan kepada saudara, ini langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah ini, yaitu miliki hasrat untuk belajar. Ya, miliki hasrat untuk belajar. Jika ingin terus bertumbuh, Anda tidak bisa duduk di zona nyaman. Oke? Melainkan jadikan belajar sebagai suatu tujuan. Jangan takut siapa yang akan mengajari Anda. Seringkali kita berkata, saya takutnya dia ngajar salah dan segala macam. No. Percayalah, kalau saudara memiliki hasrat, timbulkan dulu hasrat. Anda punya kerinduan untuk mau belajar. Nah, pada waktu Anda berhasrat untuk belajar, saya terlalu yakin bahwa Tuhan akan mempertemukan Anda dengan orang yang tepat untuk mengajari Anda. Ya, saya banyak belajar akan hal itu. Dan saya belajar akan hal itu. Plato pernah mengatakan begini, ketika siswa sudah siap, maka gurunya akan muncul. Itu tulisan daripada Plato. Nah, situasi seperti saat ini sebenarnya ketika kita ada di rumah hari ini, dalam situasi kondisi virus yang berbahaya yang di Jakarta, angkanya terus naik dan segala macam, yang membuat orang, wah, ini kok virusnya tidak makin, artinya belum bisa selesai, kapan bisa selesai dan kapan kita bisa ibadah offline lagi. Kalau saya ditanyakan,
Saya tidak bisa memberikan kepastian tanggal berapa dan di bulan apa. Tapi yang saya katakan sama saudara, justru dalam situasi seperti ini melatih kita untuk belajar. Agar apa? Agar kita tidak berada di zona nyaman. Tetapi setiap kesulitan-kesulitan ini bahkan justru membuat kita belajar untuk menjadi rendah hati. Kita jadi punya hasrat terus untuk mau belajar. Ya, situasi ini memang tidak mudah. Makanya Paulus menulis di dalam Filipi 4 ayat 12, dan ini benar-benar menjadi rema bagi hidup saya, dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Ya, Paulus bukan orang miskin. Paulus seorang yang memiliki latar belakang hebat. Tapi dia menulis ini. Dan dia mengalami bagaimana rasanya kelaparan. Dia juga pernah tahu bagaimana yang namanya kelimpahan. Tapi juga dia pernah mengalami bagaimana rasanya kekurangan. Saudara, kalau hari-hari ini kita mengalami yang dituliskan di dalam Filipi 4 ayat 12, percayalah, bukan maksud Tuhan membuat Anda susah. Tapi ketika kita melewati ini, justru kita sedang belajar sesuatu. Jangan mengeluh sama Tuhan, tapi mengucap syukurlah. Karena kita sedang naik level di dalam pelajaran yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Ketika kita belajar arti sebuah kekurangan, kita jadi mengerti bagaimana melayani orang-orang yang kekurangan. Kita tidak menghakimi mereka yang kekurangan dan mereka yang kelaparan. Tapi kita punya hati untuk membantu dan memberkati. Itu yang pertama langkahnya. Langkah yang kedua, yaitu adalah menghargai orang lain. Jadi langkah untuk terus belajar dari orang lain adalah, ya, harus menghargai orang lain. Saya pernah mengikuti sebuah seminar, dan seringkali saya mengikuti seminar yang diisi oleh pembicara-pembicara hebat. Ketika masuk sesi sharing pengalaman yang biasanya akan dibawakan oleh teman-teman atau hamba-hamba Tuhan yang kurang saya kenal, saya berniat untuk lewatin aja sesi ini karena hamba Tuhan yang tidak terkenal. Tetapi saya penasaran juga, saya mau tahu sih kayak gimana sih dia ngomong, bicara apa sih. Nah, pada saat saya mau tahu dan pada waktu saya mau memperhatikan pembicara tersebut, serta saya dengerin, saya mencatat ide-ide yang begitu banyak, ide-ide yang disampaikan. Saya mencatat setiap ide yang disampaikan. Justru itulah momen di mana saya mendapatkan pembekalan yang luar biasa. Artinya, saudara, sikap saya sebelumnya adalah sangat sedikit menghargai. Dan sebenarnya itu adalah salah. Saya melihat-lihat, oh ini hamba Tuhan besar, saya akan mendapatkan yang lebih baik dari dia. Ternyata sikap itu salah. Saya respect saya sangat sedikit. Tapi justru ketika saya belajar, oh iya ya, ketika kita mau membuka hati, ketika kita mau menghargai orang lain, menghargai siapa yang ada di depan, justru kita dapat belajar lebih banyak lagi. Karena saudara, orang tidak belajar dari orang lain yang tidak mereka hargai. Anda tidak bisa belajar dari orang yang saudara tidak hargai. Mau guru Anda sehebat apapun, kalau Anda tidak menghargai, Anda tidak akan pernah bisa mau belajar dari orang tersebut. Ada sebuah kata-kata yang guru saya katakan, jangan benci pelajarannya, tapi bencilah gurunya aja. Kalau kamu kesel, jangan keselin pelajarannya, tapi kesel sama gurunya. Tapi sebenarnya kata-kata itu dulu saya pikir benar, tapi enggak loh. Kalau saya nggak menghargai gurunya, bagaimana saya bisa belajar sesuatu dari pelajaran tersebut? Artinya saudara, kita harus belajar untuk menghargai orang tersebut. Maka kita akan banyak belajar sesuatu. Mazmur 29 pada ayat 5 dikatakan begini, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saudara, ingat baik, kalau saudara dengerin khotbah dari seorang hamba Tuhan, dengerin pembicara, Anda menghargai dia, Anda mau dengerin dia. Tapi ingat baik-baik, menghargai dia, tetapi bukan mengidolakannya. Ini dua hal yang berbeda. Kita menghargainya untuk mendengarkan dan diberkati dengan pengajarannya, tetapi bukan untuk mengidolakan. Idola Anda dan saya cuma satu, Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga saudara, langkahnya adalah mengembangkan hubungan yang dapat memberikan pertumbuhan. Ini dia, mengembangkan hubungan yang dapat memberikan pertumbuhan. Kita harus mengembangkan hubungan untuk menemukan orang yang benar-benar tidak keberatan untuk mau membantu kita bertumbuh. Artinya membangun hubungan baik dengan orang yang tepat
sesuai dengan passionnya kita. Sehingga mental kita, motivasi kita, serta prestasi kita akan naik ke level yang lebih tinggi lagi. Dan disitulah yang diajarkan oleh Yesus. Dia belajar bagaimana untuk mengembangkan kemampuannya. Dan Yesus memberikan pelajaran berharga mengenai membangun hubungan yang akan memberikan pertumbuhan. Seringkali kenapa kok kita seperti nggak bergerak atau bergerak di tempat? Karena kita tidak membangun hubungan. Untuk di mana skill kita hebatnya, bakat kita ada di area mana. Mari jumpai orang-orang tersebut. Untuk apa? Untuk saudara makin berkembang. Belajar dari orang-orang tersebut. Dan saudara sih membangun hubungan agar orang itu bisa memberikan pengajaran yang baik. Agar orang itu bisa memberikan tahukan rahasia-rahasianya kepada saudara. Dalam Lukas 2, pada ayatnya yang ke-46-47, dikatakan begini. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan, dan segala jawab yang diberikannya. Saudara, ini menarik sekali. Yesus telah memberikan petunjuk ini. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, dalam pelayanan saya pun, saya membangun hubungan. Agar apa? Agar passion saya sebagai seorang pembicara, sebagai seorang hamba Tuhan, yang di awal dengan pemimpin pujian, saya mengembangkan dengan apa? Dengan bertemu dengan orang-orang yang hebat, bertemu dengan orang-orang yang sudah berhasil. Agar apa? Agar saya banyak belajar dari mereka. Dan mereka mau mengajarkannya kepada saya. Kenapa? Karena saya bangun hubungan yang baik dengan mereka. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, dan ini langkah penutup, dikatakan mengajukan pertanyaan. Ya. Setiap kali saya menemukan sesuatu yang baru, kenapa saya katakan mengajukan pertanyaan? Ya, setiap kali saya bertemu dengan sesuatu yang baru yang saya nggak ngerti, ini adalah area yang baru, maka saya berusaha untuk apa? Untuk belajar mengenai hal itu. Dan cara terbaik untuk belajar adalah saya mengamati dan mengajukan pertanyaan. Dan itu selalu saya lakukan untuk menambahkan kemampuan-kemampuan yang baru bagi saya. Nah, tidak perlu malu sebenarnya untuk bertanya. Justru itulah saatnya kita akan mendapatkan pengetahuan pada waktu kita bertanya. Bahkan orang yang bertanya, justru dialah yang akan memimpin sebenarnya. Contohnya gini saudara, coba saudara nonton TV, para pembawa acara terkenal, apa sih pekerjaan mereka di sana? Dan ternyata pekerjaan mereka adalah cuman bertanya kepada para narasumber. Dan ketika dia bertanya kepada para narasumber, pembawa acara itulah justru yang memimpin acaranya. Mengarahkan setiap orang yang terlibat di dalam acara tersebut. Dia tidak diatur, tapi dia yang mengatur. Padahal dia adalah orang yang banyak bertanya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ketika dia banyak bertanya, justru dia banyak mendapatkan pemahaman. Saya orang yang sering kali banyak bertanya. Dan itu saya lakukan. Ada sesuatu hal di media komputer yang saya kurang paham, saya tanya sama anak muda yang jauh di bawah saya. Saya belajar dari dia. Saya minta kasih tahu seperti apa, bagaimana cara dan ininya. Saya nggak tahu, tapi begitu saya bertanya, saya jadi tahu. Saya ketambahan sesuatu pada waktu saya bertanya. Nah, dari pembahasan kita kali ini sebenarnya, ini menarik ya. Ini berarti, saya buat closing statement ini. Ini berarti, menjadi excellence itu bukan perkara yang mustahil sebenarnya. Tidak mudah memang, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Yang diperlukan hanya satu sebenarnya. Apakah kita mau untuk terus belajar? Dan kalau mereka bisa excellence, saya percaya Anda pasti bisa. Amin. Berarti excellence itu bisa karena kita mau belajar. Dan sesuai dengan tema kita hari ini, jangan berhenti. Teruslah belajar. Lihat orang-orang yang sudah berhasil melakukannya. 4 langkah ini, lakukan dalam kehidupan Anda. Saya simpulkan, yang pertama miliki hasrat untuk belajar. Terus hasrat yang timbulkan. Yang kedua, hargailah orang lain. Engkau tidak bisa belajar dari orang itu kalau engkau tidak menghargai orang tersebut. Yang ketiga, kembangkan hubungan yang memberikan pertumbuhan. Bangun hubungan, relation dengan orang tersebut. Nanti saya akan bahas materi nomor 3 ini di mana? Di bulan depan. Kita akan bahas tentang hubungan di bulan depan. Di bulan Agustus. Lalu yang keempat adalah tentang mengajukan pertanyaan. Jangan ragu untuk bertanya. Ketika Anda bertanya, justru bukan Anda jadi orang bodoh.
Ketika bertanya, justru ada ketambahan yang luar biasa. Diberkati saudara hari Minggu ini, saya berdoa Anda menikmati kelimpahan yang luar biasa. Tetap lakukan yang excellence, Anda pasti bisa. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, aku telah menyampaikan firman Tuhan ini. Setiap anak-anak Tuhan diberkati. Aku berdoa mereka menikmati segala kebaikan, menikmati segala kemurahan. Ketika kami melakukan yang excellence, sebenarnya itu bukan sesuatu yang rumit. Kami belajar hari ini, bahwa dengan cara kami terus belajar, Tuhan telah memberikan contohnya. Kami belajar dari Engkau Tuhan. Dan kami juga melihat contohnya dari orang-orang yang juga melakukan yang excellence. Maka biarlah setiap anak-anak Tuhan terus mengembangkan apa yang ada pada diri mereka. Kami percaya Tuhan, apa yang kami terima di hari Minggu ini, kami akan berubah dalam kehidupan kami. Langkah-langkah kami tidak menjadi langkah yang biasa, tapi langkah-langkah kami mau melakukan yang luar biasa. Dan kami bukan lagi menjadi orang-orang yang berkata bahwa kami sudah tahu segala sesuatunya, bukan. Tapi kami menjadi orang yang mau belajar mendengarkan. Tidak kebetulan kalau Tuhan ciptakan telinga dua, mulut satu, artinya lebih banyak kami untuk mendengar. Dan itu akan memberikan masukan yang luar biasa bagi kami. Aku berdoa tutup bungkus setiap anak-anak Tuhan. Proteksi selalu mereka, bahagia selalu mereka bersama dengan keluarganya. Dalam masa seperti hari ini mereka tetap sehat, tidak ada seorang pun yang sakit. Mereka menang atas segala virus. Kalau mereka sedang sakit hari ini, aku berdoa mereka sembuh oleh darah Yesus sudah disembuhkan. Kami juga berdoa di tangan-tangan mereka ada berkat. Apa yang mereka pegang, kerjakan juga diberkati berhasil. Apa juga proyek-proyek mereka di bulan Agustus ataupun juga di bulan Juli ini. Mereka akan menikmati berkat yang luar biasa. Keberhasilan ada di tangan mereka. Dan mereka tetap tenang, karena hanya dekat Tuhan saja kami bisa merasakan ketenangan. Justru dengan ketenangan, kami bisa berpikir yang matang. Kami bisa berpikir yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku juga berdoa buat bangsa ini, berkati pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kepala-kepala daerahnya diberkati. Kota-kota kami juga diberkati. Lingkungan kami juga diberkati. Keluarga kami masing-masing juga diberkati Tuhan. Dan aku berdoa bangsa ini diberkati dari Papua sampai dengan Aceh. Lawatan Tuhan ada atas Indonesia. Indonesia berkemenangan. Indonesia maju. Indonesia luar biasa. Indonesia diberkati Tuhan. Kami memberkati bangsa ini. Kami memberkati Indonesia menjadi negara yang luar biasa. Damailah bangsa kami. Tenanglah bangsa kami bisa melewati situasi pandemi ini dan tidak akan lemah, tetapi justru semakin dikuatkan dan menjadi hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan berkat, yaitu membantu di dalam pelayanan gereja kami, Zion Church of Christ. Berkati tangan-tangan mereka tidak pernah kekurangan. Apa yang mereka korbankan diberkati lipat kali, bahkan ratusan kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus buat siaran-siaran Tuhan percayakan. Dan biarlah melalui siaran online ini, dimanapun mereka berada, semuanya dijangkau, semuanya dijamah, semuanya dilawat, semuanya diberkati Tuhan. Kehidupan mereka diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan saatnya kami akan menerima berkat Tuhan. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan senantiasa berkelimpahan bagi kehidupan kami. Kekasih Kristus, arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang, kerjakan di dalam kekudusan. Ingatlah perkara ini, Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan kau naik ke atas, bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu bulan tahun yang penuh berkat. Sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini, sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan surga. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan diberkatilah saudara, di hari Minggu ini. Sampai jumpa lagi minggu depan, di dalam ibadah siaran online kita hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.